A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah tugas sebagai ketua Promokanto ingin menyampaikan materi tentang latar belakang kolonialisme yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkembangan kolonialisme di Indonesia. Tujuan dari kolonialisme yaitu penguasaan wilayah dengan maksud mengolah sumber kekayaan demi perkembangan industri serta memenuhi kekayaan negaranya. Kolonialisme termasuk pendudukan dan penguasaan atas tanah serta harta serta benda suatu negara. Dalam pemikiran Marxis, kolonialisme lama adalah kolonialisme kapitalis di Eropa Barat, sedangkan kolonialisme modern adalah bukan hanya mengambil upeti harta benda serta kekayaan dari negara-negara taklukannya, melainkan juga mengubah struktur perekonomian. Adapun untuk perkembangan kolonialisme di Indonesia adalah 1. Datangnya VOC. 2. Pemerintahan Herman Willem Daendels. 3. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Kolonialisme berawal dari perkembangan situasi ekonomi, yakni rempah-rempah menjadi komoditas yang cukup menguntungkan pasar internasional. Itulah yang mendorong para pemilik modal di negara Eropa menjalankan ekspedisi ke Asia dan Afrika, sebab bahan baku rempah-rempah mudah diperoleh. Adapun alasan bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia karena beberapa hal, yaitu 1. Jatuhnya Konstantinopel ke kekuasaan Turki Utsmani memberikan dampak negatif untuk bangsa Eropa yang menjadi kesulitan utamanya di bidang perdagangan. 2. Ekonomi dan perdagangan Eropa mulai menurun. 3. Penemuan bidang teknologi seperti pelayaran dan muncul penjelajahan samudra untuk mencuri sumber daya di dunia baru. Ekonomi dan perdagangan Eropa mulai menurun. 3. Penemuan bidang teknologi seperti pelayaran dan muncul penjelajahan samudra untuk mencari sumber daya di dunia baru. 4. Semangat melanjutkan perang salib. 3 penjelajah berkebangsaan Spanyol. 1. Ferdinand Magellan 1519. Pada 1519, pelayaran dimulai dengan tujuan mengelilingi dunia sekaligus mencari kepulauan rempah-rempah di wilayah timur. 2. Christopher Columbus 1492. Salah satu momen paling terkenal dalam penjelajahan samudra pada abad pertengahan ialah perjalanan Christopher Columbus pada 1492. 3. Juan Sebastian Elcano 1521. Pada awalnya, Sebastian Elcano ikut dalam pelayaran Magellan. Setelah Magellan meninggal dunia, dia yang melanjutkan perjalanan armada Spanyol. Akibat kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme sifatnya lebih menjajah. Akibat dari kolonialisme yang semacam ini masih dapat dirasakan hingga sekarang. Di antaranya berkenan dengan struktur ekonomi dualisme dan struktur ketergantungan ekonomi negara. Perkembangan kepada negara maju. Akibat kolonialisme di Indonesia itu berhasil menetapkan beberapa kawasan administratif dan dikepalai oleh beberapa pejabat. 2. Adanya tanam paksa yang merugikan rakyat. 3. Ada pemberlakuan pajak yang masih digunakan hingga sekarang dan munculnya perbankan pertama di Indonesia yang sekarang terkenal sebagai Bank Indonesia. 4. Pergeseran sistem feodal menuju sistem kapitalis di mana sistem ini tidak sesuai di Indonesia sekarang. Sekarang pun pergeseran budaya masih sangat terlihat, misalnya budaya ke barat-barat.